Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi man syaa bil ma'asyiril hikamiyah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'il kamalatil ubudiyah. Amma ba'du. Yang mulia segenap para alimil ulama, para kiai, para asatidzah, terkhusus yang sama kita hormati dan muliakan guru kita bersama Al-Walid Al-Mukarram Al-Ustadz Profesor Dr. Ki Haji Abun Bunyamin MA selaku Ketua Rais Syuriah PWNU. Kita doakan beliau senantiasa sehat walafiat. Guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Ki Haji Musyfiq Amrullah selaku pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren At-Tawazun beserta istri dan keluarga besar Pondok Pesantren At-Tawazun, doakan beliau senantiasa sehat walafiat. Guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Wildan, dan juga saya punya guru Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Dr. Mustafa Mugni yang datang dari Kelapa Nunggal Cilengsi, dan beliau adalah salah satu pimpinan atau pengasuh Pondok Pesantren Darul Mugni Al-Maliki. Doakan beliau sehat walafiat. Hadir tengah-tengah kita Bapak Wakil Bupati Subang, Bapak Haji Agus Masykur, Komandan Lanud, dan juga diwakili oleh Kabintal, ada Pak Sekda, Ketua Basnas Jawa Barat, dan terkhusus mubalik kita yang sengaja kita undang jauh dari Tangerang, Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Imam Syahroni. Kalau melihat posturnya, beliau adalah ulama besar. Kalau beliau ceramah beseknya dibawa pulang, makanya gemuk langsung dimakan. Kalau saya jual, makanya kelihatan kuntet, kurus, tenggeng, atlet antara tulang dan kulit. Banyak guru-guru yang lain yang mohon maaf, ada teman-teman saya dari rombongan GP Ansor dan Banser, dan juga seluruh jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, wali santri, dan rekan-rekan semuanya, para santriawan dan santriawati yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya makmuman saja sama beliau Ki Haji Imam Syahroni karena waktu sudah menunjukkan jam 1 kurang 1 jam. Udah rada tengari, yang enak doa langsung makan. Setuju? Lapar berarti ya. Bicara Isra dan Mi'raj. Isra secara bahasa artinya jalan di waktu malam. Bu, apaan? Tuh, kita ngomong dia kongko. Secara bahasa Isra artinya jalan di waktu malam. Berarti orang yang lagi jalan malam itu orang lagi Isra.
Ibu-ibu berantem sama suami tengah malam, gembol pakaian, kabur dari rumah, berarti ibu lagi Isra. Begitu kira-kira. Perjalanan di waktu malam yang sangat jauh tapi ditempuh dengan waktu yang singkat. Kenapa? Karena Isra Mi'raj maunya Allah, bukan maunya Nabi. Ya Bu, ya Bu. Kalau Allah yang mau, nggak ada yang bisa ngalangin. Maka Isra Mi'raj adalah ukurannya bukan ukuran otak. Kenapa? Karena otak kita kekecilan buat nerima peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Ukuran Isra Mi'raj adalah ukuran iman. Kalau otak kita nggak bisa ada, nggak nyambung. Guru kita bilang begitu tadi. Nih kalau kita ngomong otak nih, nih kita main otak-otakan nih. Bu, tuh ada anak kecil nih tuh bocah. Nah ini, ya iya, tuh anak ada emaknya, pasti ada bapaknya kan? Ada nggak? Ada. Emak bapak sebab, anak akibat. Ada emak, ada bapak, jadilah anak. Kalau kata otak, bener Bu? Tapi kalau kata iman enggak begitu. Mana buktinya? Nabi Adam, bapaknya enggak ada, emaknya enggak ada, Allah mau jadi tuh Nabi Adam, bener? Siapa lagi? Nabi Isa, bapaknya enggak ada, tapi emaknya ada, Allah mau jadi tuh Nabi Isa. Kenapa Siti Maryam bisa hamil padahal nggak punya suami? Itu mukjizat Allah yang mau. Siti Maryam wanita suci, nggak pernah dijamah laki-laki, nggak punya suami, bunting. Sekarang juga banyak perempuan yang nggak mau ngalah ke Siti Maryam. Bukan di sini, di luar negeri, luarnya lagi. Kalau ukuran otak nggak nyambung. Masjidil Haram di kota Makkah, Masjidil Aqsa di Palestina. Nih kalau jalan normal 3 bulan naik ontak baru nyampe Bu. 3 bulan naik ontak baru nyampe. 3 bulan naik ontak baru nyampe. 3 bulan. 3 bulan naik ontak baru nyampe. 3 bulan. Nyaut apa iya gitu? 3 bulan. Parah banget ngomong sampai maju nggak diiyain. Bu, itu pun ontanya udah onta VVIP. Nah ini kesian tukang kamera nih. Bu, jadi ukurannya iman. Kalau iman udah mantep, insya Allah percaya adanya Isra Mi'raj. Maka Rasulullah pulang Isra dan Mi'raj dapat perintah sholat. Sebelum subuh udah duduk di Masjidil Haram. Apa yang dipikirkan? Rasulullah sedikit galau, bete. Nabi galau Nabi galau, bengong. Apa yang dipikirin? Kalau saya ceritain ke umat takut nggak percaya. Kalau saya ceritain ke sahabat takut sahabat nggak percaya. Lagi galau Nabi didatengin rombongan Abu Jahal, Abu Lahab sama abu-abu yang lain. Termasuk Abu Janda rombongannya. Nyamperin Rasulullah, Bu. Ditegur, Muhammad dari mana ente? Habis Isra Mi'raj saya dipanggil sama Allah, ketemu Allah, dapat perintah sholat. Terus sebelum subuh udah duduk lagi di sini, tembus 7 lapis langit. Oh, apa kata rombongan Abu Jahal? Ente jangan bikin hoak, ente bohong, ente ngigo, ente ngimpi. Sekarang ente kalau memang tembus 7 lapis langit, berdiri. Rasulullah suruh berdiri, Bu. Berdiri Rasulullah. Angkat kaki ente sebelah, diangkat. Bisa berdiri? Bisa. Angkat lagi sebelah, jatuh saya. Nah, begitu aja ente jatuh, bagaimana mau tembus 7 lapis langit? Jangan didengerin Muhammad. Muhammad bikin hoak PA. Ini rombongan Abu Jahal ngomong. Berangkat nih Abu Jahal, Abu Lahab. Kemana? Dia datangin sahabat, dia provokasi sahabat Rasulullah.
Datang ke Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, temen lo Muhammad udah PA. Kenapa? No, dia bilang katanya habis Isra Mi'raj ketemu Tuhannya, dapat perintah sholat, tembus 7 lapis langit. Siapa yang bilang? No, Muhammad. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Dengerin. Kalau memang Rasulullah yang bilang begitu, lebih dari itu, saya Abu Bakar percaya 1000%. Lu ngomong lagi, gua bacok lu. Tegas. Maka Sayyidina Abu Bakar dapat julukan As-Siddiq yang membenarkan Rasulullah Isra dan Mi'raj. Maka As-Siddiq itu lakob, julukan. Kadang-kadang Bilal di kampung kalau terawih masih salah teh. Masih banyak tuh. Al-Khalifatu awalu Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq Jakarta. Babanya bin Siddiq. Nih, apa yang kita ambil pertama peristiwa Isra dan Mi'raj dalam rangka memperingati milad Pondok Pesantren At-Tawazun. Yang pertama adalah keimanan. Iman intan paling mahal, mutiara paling berharga. Biarkan hai anak-anakku, zaman berubah, yang penting akidah jangan sampai goyah. Silahkan masa berganti, yang penting keyakinan jangan mati. Tanamkan iman kepada anak-anak kita, karena iman adalah intan paling mahal. Kita bisa hidup karena iman, menjalankan hidup dengan iman, bahkan menghadap Allah dengan menghadap Allah pakai iman. Makanya iman kudu mantep, godaan iman berat, tantangan iman rada gede. Ada aja halangan kita mau ibadah, tantangannya berat. Ibu mau berangkat ngaji malam Jumat, mau yasinan, udah rapi pakai baju seragam, keluar rumah gerimis. Ujian bu, bukan orangnya yang keluar rumah, tangannya yang keluar rumah. Ya gerimis. Ngomong di hati, gerimis lagi mau ngaji, ntar juga gede manjur tuh omongan. Bu, tantangan iman berat, apalagi godaan di zaman sekarang. Setan udah banyak masuk ke rumah kita, terutama setan gepeng. Tahu setan gepeng? Handphone, anak megang HP, emak megang HP, bapak megang HP. Bangun tidur yang dicari, berebut, berantem gara-gara mau tidur masih megangin. Emak bapak berantem gara-gara, anak ribut gara-gara. Nih sekarang terjadi bu, zaman perubahan sudah lihat. Kita laksanakan, kita rasakan sedikit di hati kita. Iman banyak ujiannya, cobaan banyak. Maka kalian, hei generasi muda, para santri, lihat zaman antum semua berbeda dengan zaman guru-guru kita. Dulu nih zaman masih kecil, Tile, Bang Tile masih kecil, sekarang masih kecil juga. Orang tua tegas, didik anak galak. Mau nonton layar tancap aja susah bu. Orang tua galak. Apa kata orang tua? Masuk kamar, kunciin pintu, lu keluar, kaki lu patah. Dulu bener. Sekarang anak kita bagaimana mau dikunciin pintu, filmnya udah masuk ke kamar, filmnya udah masuk di handphone. Bener? Beda orang tua dulu, tegas, galak. Karena sifat anak-anak kita, Pak, Bu, itu anak-anak yang namanya generasi milenial dan generasi Z, ya kan? Itu sifatnya apa? Hubbut taklid, seneng niru. Yang dia tonton, yang dia lihat, pengen dia tiru. Bener kan? Dulu saya ngerasain masih kecil, demen banget nonton film Batman. TV masih hitam putih, dicas pakai aki. Habis nonton film Batman, saya pengen jadi Batman. Ambil sarung, ikat di leher, lompat dari atas meja, lari keliling kampung. Batman, engkau idolaku Batman. Dulu. Sekarang anak kita tontonannya bukan Batman lagi, boy band. Bu,
Bung Karno pernah bilang, berikan aku 10 pemuda akan aku goncangkan dunia. Sekarang lain, berikan aku 10 pemuda akan aku jadikan boy band. Ini tantangan anak-anak kita berat. Tidak lain pondasinya pesantren. Benar. Almarhum wal maghfurlah, Bapak Presiden kita pernah bilang, siapa? Bapak B.J. Habibie pernah berkata, anak kita otaknya boleh Jerman tapi hatinya tetap Mekah. Benar? Artinya apa? Pendidikan agama harus lebih mantap dulu daripada pendidikan umum. Bukan berarti pendidikan umum nggak berarti. Silakan anak kita sekolah, silakan SD, SMP, SMA ngaji malam, tapi diajarkan agama, tanemin ilmu agama. Kenapa? Jujur, pendidikan kita, kurikulum yang ada di negeri kita, Bu, itu berorientasi pada pengisian otak. Anak kita otaknya doang diisi biar pinter matematika, fisika, internet, tapi hatinya dangkal, imannya kosong, agamanya dangkal. Maka banyak orang muncul sekarang pinter doang, cuman kagak bener. Bener kan, Pok? Bener kan? Tuh yang pada pakai rompi oren, emang orang geblek gitu. Ayo dah. Wah, sekolahnya S1, S2, S3, S getok, S teler dia punya. Maka kebanyakan S beku. Kenapa? Otaknya boleh pinter, tapi akidahnya kosong, dangkal imannya. Maka orang tua dulu lihat anak-anaknya, agamanya mantep, belajar ilmu agama, walaupun nggak sekolah tinggi, tapi imannya kuat. Maka anak orang tua dulu, Bu. Emak saya aja 13 anaknya, emak 13 nih, emak saya anaknya 13, emak 13. Ya Allah, Bu, 13. Itu belum yang mati keguguran. Setahun atuh brol, gampang banget orang tua dulu, Bu. Beranaknya kayak kucing, gampang banget. 13, saking suburnya emak-emak kita zaman dulu. Bapak saya pulang dari sawah, kolornya digantung di atas pintu. Emak lewat, ketetesan, bunting tuh emak. Tuh saking suburnya orang tua dulu. Anak banyak tapi nggak ngerasa susah. Ya Allah, 13 bang, makan nasi sepiring, mengkudunya 3 bakul. Itu daun mengkudu diirisin sama emak. Akhirnya nasi keuruk sama mengkudu. Berebut makan, hidup, Bu, sampai sekarang alhamdulillah. Begitu cuman masuk ijo, keluar ijo. Bu, orang tua dulu anaknya banyak tapi bisa ilmunya, agamanya mantep, bisa ngaji, bisa Quran, Masya Allah. Makanya punya anak banyak, orang tua dulu disisain atu yang bego. Biar agak pinter, biar nggak bego tapi bener. Daripada pinter doang kagak bener, bego bener. Diajak jalan-jalan nggak mau, tuh bocah bego. Dibeliin motor sama bapaknya nggak mau. Kata temennya, bego lu dibeliin motor nggak mau. Nggak apa-apa, gue sih dikatain bego. Yang penting gue bisa jagain emak gue. Kalau disuruh ke warung, gue berangkat sama emak gue. Tuh bego. Ya kan? Bego tapi bener. Emaknya sakit perut, diboren balsem sama dia. Depan belakang teh, bu Allah, emaknya sampai kepanasan. Emaknya teriak, panas neng, panas. Diambilin payung sama si bego. Lah bego. Tapi ketika emaknya lagi sekarat, bego bisa ngaji si bego tuh. Baca Quran, Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Tuh bego tapi bener. Daripada pinter doang sekolah di Jepang, di Amerika, Bu, ngaji kagak bisa, baca Quran gak bisa. Akhirnya emaknya lagi sekarat, disuruh ngaji, nggak bisa saya. Ya udah ngaji aja. Akhirnya terpaksa pakai terjemah. Yasin terjemahnya dari kiri ke kanan, ya kan? Yasin A-nya banyak, I-nya banyak ditulis. Ya Asin, ya Asin. Emaknya lagi sekarat agak jadi mati teh. Emaknya ngomong tambahin air, tambahin air. Dia kira sayur kali.
Makanya beruntung anak-anak kita mondok di pesantren, agamanya mantap, akidahnya mantap. Amin. Amin. Anak kita lulus pesantren insya Allah bukan sekedar pinter, tapi jadi anak bener. Harapan kita semua sebagai orang tua, anak kita menjadi anak yang soleh. Anak soleh insya Allah pinter, tapi anak pinter belum tentu soleh. Bener? Oke. Bener kan? Anak kalau pinter doang kerjanya minter-minterin orang tua. Tanah udah dijual, ngakunya belum. Bocah pinter tuh. Tanahnya itu juga, suratnya ada 4 tuh, bocah pinter. Karena dia paling tuaan, dapat warisan banyakan. Adenya yang bontot dapat pojokan. Mana pojokan kuburan engkong? Engkong dalam kubur ngomong, buset kegusur lagi gua. Ini gara-gara bocah pinter. Bener Bu? Akhirnya lama-lama kuburan engkongnya dijual. Ditegur sama temennya, itu kuburan engkong lu jual. Enggak, gua nggak jual kuburan, gua jual tanahnya kok. Lah itu ada kuburannya. Lah kuburannya aja gua suruh kagak ngikut, dia ngikut juga. Akhirnya kejual, saking pinternya gebleng. Bener Bu? Nih makanya tanemin akidah, iman yang mantap, ilmu agama. Terutama ibu lebih dekat dengan anak. Bu, yang lebih sayang sama anak emak. Bapak-bapak kurang telaten ngurusin anak. Bener? Emak punya anak kecil lagi enak-enak makan, nangis ditinggal tuh makanannya. Bener Bu? Dilihat anaknya, ya Allah, anak gua deh wangi banget tainya. Emak dia tinggal makanan, dicebokin dulu tuh anak. Habis dicebokin dia makan, lanjutin lagi, nggak pakai cuci tangan lagi. Luar biasa emak. Punya anak kecil tengah malam nangis, yang bangun siapa? Bapak-bapak mah nggak bangun, dengar bocah nangis. Siapa nangis bocah? Gue injak bocah, gue injak. Bapak kurang telaten ngurusin anak. Maka satu orang emak bisa ngerawat 10 orang anak. Bu, satu emak bisa ngerawat 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat satu orang emak. Berapa banyak anak-anak berhasil, emaknya terlantar. Bener Bu? Apa bapak kita kagak hebat? Bapak kita lebih hebat lagi. Satu bapak bisa ngerawat 4 emak. Ya Allah, begitu kira-kira. Masya Allah, hebat orang-orang tua kita. Demi anak Bu, mendidik anaknya, rela berkorban orang-orang tua dulu. Apa kata orang tua dulu? Emak bapak saya galak tegas, tong, baba lu cuman tamat SD, lu kudu sarjana. Baba lu cuman jadi RT, lu jadi camat. Bapak lu tukang tambal ban, lu kudu punya pabrik ban. Biarin bapak lu kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, asal lu tetap sekolah. Luar biasa. Semangat anak-anakku, adik-adikku semua. Maju perut, pantat mundur. Salah, maju terus pantang mundur. Belajar, belajar, belajar dan terus belajar. Insya Allah yakin ilmu yang kita dapat manfaat. Alhamdulillah. Iya, siapin generasi kita sekarang. Kedepannya tantangan berat. Tadi guru kita udah bilang, Masya Allah, siapa yang akan menggantikan mereka, guru-guru, kiai-kiai, pejabat kita. Ini cikal bakal generasi penerus yang akan datang. Melalui pondok pesantren At-Tawazun, keluar dari santri dari At-Tawazun jadi orang yang bermanfaat. Siap gantiin. RT mati, besok pagi ada gantinya. Bener. RW mati, besok seminggu ada gantinya. Camat meninggal dunia, seminggu ada gantinya. Presiden belum mati, udah banyak yang mau gantiin. Bener Bu? Bener? Tapi ulama, guru, kiai, ya Allah, belum tentu 10 tahun ke depan akan gantinya. Nih cikal bakal jadi ulama-ulama besar, para ustazah besar. Semangat belajar, salurkan bakat kita. Ustaz, bakat saya nih, suara saya enak jadi qori nih. Latihan, jangan pakai malu-malu, buka suara.
Latihan buka suara baca Quran, jangan setengah-setengah. Latihan qori, ula, sebut aja ulaika begitu, jangan ula. Emaknya ngomong ambil balok gede gitu ula. Masya Allah, buka suara. Zaman audisi sekarang, Ustadz saya ini bakatnya menjadi penceramah, latihan dulu pidato tamrinul khitobah. Wow, di depan kaca dulu latihan dulu. Kalau lomba latihan depan kaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirat hadirin celana merorot benerin, begitu dulu. Latihan dulu. Luar biasa guru Kiai Haji Imam Sya'roni. Wah, luar biasa tuh. Makanya ceramah ada intonasinya kayak beliau, luar biasa. Pepak di luar, pancung di dalam, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, bermain minyak di atas air, manis jika berhadapan, balik belakang lain bicara. Betul? Wah, kayak kiwil. Guru kita mantap. Intonasinya ayah Kizun MZ. Wow, ada lagi intonasi gaya yang suka zikir, almarhum Ki Haji Arifin Ilham. Wow, kalau beliau zikir, saudaraku, ketika hati ini berzikir kepada Allah, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tuh Ustadz Jepri almarhum. Wow, kalau beliau ceramah, subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wah, mantep uje. Aagim. Saudaraku, betul apa tidak? Ya begitu Bu ya. Luar biasa. Ayo anak-anakku, bakat kita gali. Mau jadi apa ke depannya? Tantangan berat. Iman harus ada di hati. Ilmu apapun ke depannya pakai ilmu dan ilmu. Kenapa? Ibadah apapun dasarnya pakai ilmu. Nih saya ngomong begini. Begini nih ngomong pakai ilmu. Yang di ujung sono kedengeran. Kenapa? Karena ngomongnya pakai ilmu teknologi, sound system. Nih kalau kagak ada speaker, lecet tenggorokan. Ilmu nih bikin mudah. Ngomong pelan, yang jauh kedengeran. Makanya kalau di lapangan stablik akbar saya ngecek sound. Bapak ibu yang di pojok sana kedengeran enggak? Enggak. Berarti kedengeran. Ya orang dia nyaut. Kan PA itu jamaah. Ayo dah teh. Saya ngomong bener-bener, yang di sana kedengeran enggak Pak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Ngapa lu jawab? Ilmu bikin hidup jadi mudah. Ada ilmunya gampang. Dulu engkong saya nih, kakek saya pergi haji tahun 50-60. Itu cerita pergi haji ke Mekah 6 bulan teh. 6 bulan pergi haji ke Mekah 6 bulan. 6 bulan. Ya Allah, naik kapal laut doang 6 bulan. Orang udah pada lupa, dia baru pulang. Kelamaan. Tapi dengan ilmu teknologi, pesawat terbang Jakarta Jeddah 9 jam sampai. Ilmu bikin hidup mudah. Termasuk ibadah ada ilmunya gampang. Ya teh, ya teh. Orang ilmunya banyak, salah naro, diomelin, apalagi yang gak ada ilmunya. Benar? Tadi di sini ada kori kan? Ada nggak kori di sini? Suaranya enak kan? Kiroatnya bagus kan? Dia baca pakai lagu Nahawan, Sika, Soba, Jiharka. Boleh kori baca begitu karena ada ilmunya.
Tapi ketika jadi imam sholat itu qori nggak boleh bacanya kayak tadi. Ya kan? Mentang-mentang qori internasional sholat jadi imam, takbir Allahu Akbar, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Makmum teriak, kelamaan mam. Nah kalau dan makmum biar punya ilmu salah narok diomelin, biar qori internasional banget, kalau lagi jadi imam sholat tetap bacanya murattal. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ilmu salah narok diomelin, apalagi yang gak ada ilmunya. Ada yang nanya, Ustadz sholat boleh nggak pakai bahasa lagu masing-masing, irama masing-masing? Jadi PA itu nggak jadi sholat, jadi joget. Orang Sunda takbir pakai bahasa Sunda, ya kan? Gusti Allah nu ageng, malaikat nyaut nanaonan si lain gini baca surahnya, manuk dadali aro'aitalladzi yukadzibu bidin. Stres tuh imam. Ya kan? Iyalah baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makmum teriak terus terus. Nih, maka ilmu bikin hidup jadi mudah. Bu, seni bikin hidup jadi indah. Orang ada seninya hidupnya nggak kaku. Nih baca sholawat pakai seni hadro, bener? Hadro itu artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Maka anak hadro baca marhaban ya nural aini, marhaban jaddal husaini, marhaban. Rasulullah hadir tengah-tengah kita, diiringi dengan hadro, diiringi dengan wangi-wangian aroma gahru. Hadir yang megang bass, semangat nabuhnya ibu. Wah, ciputat ciledug, 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 ciputat ciledug. Siapa emang megang bass? Bu, makanya ibu kalau punya anak perawan, didemenin anak hadro, kasih aja. Anak ibu aman, terjaga. Ada yang macam-macam digampar langsung sama dia. Tahu sendiri, tamparannya, kapalan semua tangannya. Sekali tampar melintir ukuran. Seni hadroh, bener? Baca Quran pakai seni tilawah, indah didengarnya. Alhamdulillah. Pakai lagu Nahawan Bayati Sika Soba. Rasulullah ngajarin kita, zayyinul Quran bi aswatikum, hiasi Al-Quran dengan suaramu yang bagus. Seni bikin hidup indah. Azan di masjid kalau nggak ada seninya kaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kaget orang. Makanya pakai seni, pakai lagu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seni. Lagu Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mekah. Ada bocah kampung saya azan salah lagu. Preman baru insaf, lagu dangdut dibuat azan. Hayya Rasulullah, hayya Rasulullah, hayya alal falah, hayya alal falah. Allahu Akbar, ya. Ya PA tuh bocah. Makanya ilmu bikin hidup mudah, seni bikin hidup indah, agama bikin hidup jadi terarah. Anak kita di pesantrenin, jangan kecil hati, agamanya mantap ntar, amin. Ya iya, jangan pakai kecil hati, ngomong di hati ya.
Ustaz, anak gua masuk pesantren, ntar keluar jadi apaan? Jadi orang. Nggak mungkin jadi kebo. Bener bang? Bener bu? Iya, nih kadang-kadang sama madrasah pesantren alergi. Lu anak lu nggak sekolah, ya daripada kagak sekolah. Terus gue masukin aja ke anak gue ke madrasah. Ngomong madrasah aja madu rasa, kagak bangga. Bener bu? Iyalah, anak kita masukin ke madrasah pondok pesantren, diajarin santri-santri apa? Pertama, diajarkan supaya anak kita menjadi anak-anak yang senantiasa bertanggung jawab. Anak kita diajarin siapa? Diajarin mentalnya, dididik supaya susah dulu. Kalian susah belajar, tidur kurang, makan kurang, susah. Tidur nggak enak, bener, tempatnya kurang nyaman. Tapi Anda diajarkan mental biar kuat. Artinya apa? Kalau anak kita mentalnya biasa susah, ketemu susah, nggak kaget. Bener bu? Anak kalau udah biasa susah, ketemu susah nggak kaget. Saya nih biasa makan jengkol, ke rumah temen makan dikasih jengkol, emang makanan gua. Dikasih daging ayam lah nambah. Bener kan? Emang apa? Santri biasa tidur di masjid, suruh tidur di hotel, pules. Tapi yang biasa tidur di hotel, suruh tidur di masjid 3 hari encok. Bener? Orang kalau udah biasa susah, ketemu susah. Tantangan kalian berbeda dengan tantangan kita, orang-orang tua, guru-guru. Kedepannya lebih berat lagi. Artinya apa? Mental harus kuat. Diajarkan mandiri, diajarkan kita bergaul, diajarkan kita untuk melaksanakan muamalah. Nih pesantren tempatnya, ditempa mental anak-anak kita menjadi orang-orang yang senantiasa harus kuat menjadi santri-santri dan menjadi manusia yang unggul sesuai daripada tema kita. Kuatkan asa, koma melangkah bersama, koma menggapai cita, koma generasi cerdas dan berakhlakul karimah. Mulia, bu, titik, ya kan? Nih Masya Allah, semangat terus adik-adikku, belajar terus. Kenapa? Karena kalian adalah maju mundurnya negeri kita ada di tangan kalian. Maju mundurnya masyarakat kita ada di tangan kalian. Insya Allah semangat terus. Syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini pemimpinnya akan datang. Karena waktu udah kelar, udah gelar sorban. Sorbannya kita gelar. Nih, ini gelar. Ada amanat Kiai, maaf minta waktu untuk gelar sorban. Gelar aja guru sini. Ntar saya tidur di situ. Ya Allah, mudah-mudahan. Ibu, yuk semangat orang tua, jangan kecil hati. Adik-adikku semangat. Emak dan anak. Emak anak pengaruhnya luar biasa. Anak kita mondok di pesantren, emaknya di rumah mikirin aja, nangis aja, nyetrum bu. Nyetrum, anak bikin kagak betah begitu. Ikhlasin anak kita belajar. Benar Pak Ustadz, susah anak kita mau belajar. Doain. Doaul walid li waladihi kadu'ain nabi li ummatihi. Doanya orang tua terhadap anak seperti doanya seorang nabi kepada umatnya, dikabul oleh Allah.